Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pertemuan terakhir untuk teori sastra ya. Jadi ini saya perlu mengabarkan bahwa hari ini saya perlu mengklarifikasi terkait tugas akhir ya. Jadi sebagai bentuk persiapan ya. Karena sudah menghitung hari untuk UAS-nya. Ya, bisa jadi tahun depan kita UAS-nya baru UAS ya. Kan tetapi ada beberapa kemarin yang terus bertanya berulang-ulang UAS-nya apa ya. Sebenarnya saya sudah menyebutkan di kontrak kuliah ya, saya sudah menautkannya kemarin. Saya cek ulang ya, ternyata di e-learning pertemuan pertama itu belum ada lah. Kemarin sudah saya isi ya untuk e-learningnya. Nah, hari ini sebentar, coba saya tangkap layar dulu. Ya, sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ini kan di pertemuan terakhir sudah saya masukkan di pertemuan 14. Jadi untuk pertemuan setiap perkuliahan itu yang minimal 14 kali pertemuan, 16 kali sama UTS dan UAS. Jadi di pertemuan 15 atau pertemuan terakhir sudah saya isi di sini ya. Ini cat. Akan tetapi nanti ya di kelas ini ya saya beri kelonggaran tidak hanya pada asal usul desa, tetapi bisa memilih dongeng, tembang, cerita rakyat dan lain sebagainya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Yuafa ya, yang folklore kemarin ya. Ya, betul ya? Betul. Ya. Jadi itu kalian boleh memilih itu, boleh memilih satu dari beberapa yang sudah disampaikan ya, dimana ini sifatnya lebih lentur. Kalian tidak harus melakukan asal usul desa atau wawancara seperti yang dilakukan oleh kakak tingkatnya ya. Jadi sekarang lebih santai. Nah, terkait hal itu ya, ini hanya untuk UAS ya, tetapi saya konfirmasi di pertemuan terakhir ini. Jadi pertemuan terakhir ini fungsinya saya ingin mendata kesiapannya, apakah sudah paham proses kira-kira nanti saya akan memilih apa gitu loh, biar nanti UASnya ini tepat sasaran, tidak sampai seperti UTS-nya kemarin ya. Maka saya perlu menanyakan satu persatu. Kebetulan ini berapa ini? 4, 3, 12 ya. Jadi saya perlu menanyakan kira-kira mau memilih apa ya. Tapi sebelumnya bisa dipelajari dulu sebelum nanti saya tanyakan ya, pelajari dulu kira-kira apa yang disampaikan oleh Mas Yuafa, atau dibuka lagi PPT-nya ya, yang sudah disampaikan oleh Mas Yuafa sama Mbak Adila sama Mas Faris kemarin ya. Nah,
Itu saya beri waktu beberapa menit ya, 2 sampai 3 menit. Ya, pilihlah kalian mau memilih apa, nanti satu persatu akan saya panggil 5 menit setelahnya. Paham ya instruksinya ya? Paham, Pak. Oke. Buka PPT-nya ya, kalian pilih mau memilih apa. Saya mau mengklarifikasi jangan sampai UAS-nya nanti meleset lagi seperti UTS kemarin, oke? Silakan dibuka PPT-nya, dipelajari dan dipilih dulu, nanti 2 sampai 3 menit nanti saya tanya satu persatu. Saya butuh klarifikasi itu saja di pertemuan terakhir ini. Jadi seperti dia, silakan dipelajari dulu. Dibuka PPT-nya. Oke. Sudah ya, saya mulai dari Amilatus. Silakan Amilatus nanti di tugas akhirnya untuk bekerja dokumentasi sastra lisan digital itu memilih apa? Saya memilih sejarah desa aja, Pak. Sejarah desa, jadi wawancara ya. Baik.
Nah, jadi kalau wawancara nanti bisa Mohon disiap maaf, ya. itu wawancaranya bisa lewat siapa saja ya Pak? Ya Maksudnya nanti saya terangkan dulu nanti. Saya perlu bertanya satu persatu dulu ya. Oke, Pak. Yuafa, Saya itu Pak, lebih ke legenda Pak. legenda. Oke, Ya Pak. Hanum, Saya lebih milih ke sejarah desa Pak. secara desa. Nisa, Adila, Saya ke legenda aja, Pak. legenda. Yusuf, Chris, Sama Pak, saya ke legenda. legenda. Amelia, Legenda, Pak. legenda. Dania, Saya juga memilih legenda. memilih legenda juga ya. Oke. Dania sebentar saya kecilkan dulu. Sampai pada Dania ya. Oke, jadi sebelum saya bertanya kepada yang lain, jadi jangan sampai karena yang lain ini memilih yang pertama ini tentang asal usul desa, kemudian ada yang memilih legenda, dan semua sekelas nanti akan memilih dua ini, takutnya tanpa ada pemahaman secara definitif ya. Oke. Sebelum saya tanya lagi, maka ini saya beri kesempatan belum selanjutnya saya tanya kembali. Jadi ada dongeng ya, dalam sastra lisan itu juga ada dongeng ya. Tentunya dongeng itu kalian juga bisa memahami ya di sini. Nah, terus kalau dongeng itu nanti harus melakukan apa, Pak? Ya berarti kalau bentuk upaya sebuah kerja digital ini sebagai dokumentasi ya, bagaimana agar kerja dokumentasi itu bisa menunjukkan sebuah dongeng ya, adanya sebuah dongeng, bisa orang lain yang mendongeng atau kalian yang melakukan kerja dokumentasi itu sendiri. Jadi misalnya Taufik yang mendongeng kemudian di video ya. Tapi ketika orang lain, maka apakah nanti ini ada kelompok tertentu yang memang kerjanya memang mendongeng ya, atau biasanya sih kalau yang paling bertahan saat ini guru-guru SD atau guru PAUD ya dongeng. Nah, kan tetapi yang didongengkan ini ya tidak seperti yang didongengkan di TK dan di PAUD ya, tidak hanya kancil mencuri timun, tetapi kearifan lokal ya, kearifan lokal pada masa-masa lalu ya, seperti cerita rakyat gitu ya. Walaupun cerita rakyat jangannya nanti ada lagi, tetapi memang ya, biasanya disampaikan melalui bentuk dongeng itu sendiri ya. Jadi di situ sama halnya dengan legenda. Lah legenda bagaimana penyampaian ya, versi dongeng tentunya, atau bisa jadi nanti berupa gambar-gambar animasi ya, tetapi nanti ada yang menyampaikan paparan deskripsinya ya. Atau bisa juga nanti pada bentuk tembang ya. Nah, tentunya jangan sampai karena yang pertama dan yang kedua sampai dari yang kelima itu memilih dua, semuanya akan fokus kedua ya. Maka saya lanjutkan, Mas Taufik memilih apa? Halo? Iya Pak. Nah, mau memilih apa Mas Taufik? Itu kalau legenda itu berarti hampir sama itu Pak.
Yang dongeng. Masih belum itu, Pak. Nah, belum nggak gitu ya? Belum, Pak. Ya. Oke, tanya dulu baru nanti akan ada penjelasan selebihnya. Oke. Maya, Saya memilih ingin cerita rakyat itu, Pak. cerita rakyat. Tiwi, Saya memilih sejarah desa, Pak. sejarah desa. Oke. Nah, volumenya saya tambah dulu. Faris, Saya memilih dongeng, Pak. dongeng. Oke, adakah yang sudah bergabung di sini yang belum saya tanya? Sudah semua ya? Oke. Jika memang sudah semua, sekarang baru kita sesi diskusi dulu, tanya jawab dari Amil ya, siapa? Amilatus. Amilatus ini panggilannya siapa? Ami, Pak. Ami. Tus. Oke, Ami. Tadi menanyakan Iya, Pak. apa? Nah, Sejarah desa, Pak, kan itu wawancara ya. iya. Orangnya itu ditentukan atau saya boleh milih sendiri. Contohnya seperti saya mau wawancara nenek saya sendiri gitu, Pak. Boleh. Jadi begini ya, syarat salah satu orang menjadi narasumber itu adalah bisa menjelaskan apa yang hendak kita tanyakan. Ya. Itu tidak memandang siapa itu orangnya ya. Bisa itu nenekmu, bisa gurumu, bisa siapapun ya. Tapi walaupun kamu memilih nenekmu dan ternyata nenekmu tidak paham, ya tidak bisa. Gitu ya. Syaratnya itu adalah orang yang mau ditanya itu paham tentang asal usul desanya. Ada desa yang dari awal hingga sampai saat ini sudah melakukan ya. Sudah pernah berubah 2 sampai 3 kali nama desanya. Ya, tentunya misalnya seperti itu lah. Yang jelas biasanya nama desa kalau di arsip kelurahan itu pasti ada, tetapi sejarah desa belum tentu ada. Ya, belum tentu ada walaupun Pemkab kemarin itu sudah meminta untuk mencatat asal usul desanya, tetapi ya memang sulit. Ya, tidak setiap orang bisa menjelaskannya. Jadi gitu ya Mbak Ami. Kalau mbahnya sendiri itu bisa ya berarti boleh gitu. Pak, ada lagi, Pak. Ya, apalagi? Kalau nenek saya seandainya saya wawancara tentunya tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik, Pak. Seandainya saya wawancara pakai bahasa Jawa, apakah boleh, Pak? Jadi tidak ada masalah ya, tetapi di video tersebut nanti sifatnya biar universal, maka kamu beri subtitle gitu kan, berbahasa Indonesia. Ya, sama beliau saat berbicara bahasa Jawa, kamu bertanya juga berbahasa Jawa, ya ada keterangan subtitlenya di bawahnya gitu ya. Gitu. Bisa dipahami? Baik, Pak, bisa. Oke. Ada lagi? Jadi itu bisa diberlakukan pertanyaan ini kepada yang tadi memilih asal usul desa ya. Jadi asal usul desa, oke? Siapa tadi yang memilih asal usul desa? Ada lagi tadi kan? Tiwi ya? Ada saya. Ya. Tiwi sama Hanum, ya. Ya. Apakah ada pertanyaan lain untuk Tiwi Maaf, dan? Pak. Oke. Saya mau tanya. Untuk yang asal usul desa itu harus desa sendiri atau boleh mencari asal usul desa lain? Ya, boleh. Asal usul desa lain boleh. Tetapi biasanya ya untuk mempermudah kerjanya asal usul desa sendiri biar dekat.
Ya, tetapi kalau mau yang jauh sambil ketemu pacar, wawancara di tempat pacarnya ya nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Yo, wis ada tanda-tanda begitu kayaknya anu. Enggak ada Pak. Iya. TV mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, soalnya tadi sudah dijelaskan sama Hanum sama Ami. Oke. Sudah mencakup. Jadi kalau yang wawancara maka siapkan pertanyaannya ya. Siapkan pertanyaannya. Kalau mengikuti di video yang sudah saya tautkan di e-learning itu berarti buat pertanyaan pendahuluan minimal 10. Kemudian 10 pertanyaan menuju ke pertanyaan inti. Ya. Agar jangan sampai satu pertanyaan itu langsung bertanya bagaimana asal usul desa ini, sudah selesai. Wawancara tidak seperti itu ya, jadi biar nanti terkesan banyak orang yang narasumber kita itu biar akrab dulu kepada orang yang bertanya, maka perkenalkan diri dulu baru orang yang ditanya. Umurnya berapa, asli di mana, apakah dari dulu memang tinggal di desa ini, karena desa ini mau ditanyakan tentang ini. Jadi pemanasan dulu ya, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akhirnya pada 10 pertanyaan menuju inti itu langsung nyambung ke sana. Jadi tidak langsung to the point ya. Jadi seperti itu. Lebih detailnya nanti ya, karena di kakak tingkatnya dulu itu insya Allah kalau saya tidak lupa itu juga saya minta publikasi di YouTube sehingga kalian bisa mencoba browsing biar ketemu oh gini toh dulu cara kerjanya, oh hasilnya seperti ini. Ada yang hasilnya sangat bagus kemarin yang nilainya A satu ya. Kalau dulu saya buat berkelompok ya, kalau di kelas ini nanti saya minta untuk personal ya. Kenapa? Ya karena saya bebaskan, silakan memilih tadi. Nah, itu pilihannya. Karena saya bebaskan maka kerjanya individu. Jadi seperti itu. Itu untuk yang asal usul desa. Ya. Kemudian tadi selain itu ada yang ya silakan Mbak Dewi. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Tadi kan katanya jenengan tuh setelah selesai video itu loh Pak, kan nanti diupload di YouTube ya, itu barangkali ada media lain Pak selain YouTube atau barangkali bisa diupload di TikTok atau Instagram, apakah diwajibkan di YouTube itu tadi Pak? Jadi boleh ya, boleh. Yang penting nanti mengirimkan tautannya ya, bisa disimak di situ. Yang bisa mengupload video panjang ya, tentunya nanti video kalian kan pasti panjang. Apakah bisa membuat video panjang, media apapun yang bisa membuat video panjang dan sifatnya terbuka untuk umum. Maksudnya terbuka untuk umum itu jadi video itu bisa dilihat dan diakses oleh orang lain sehingga itu juga bisa menjadi kerja dokumentasi yang benar-benar maksimal. Jadi syaratnya itu, jadi tidak harus di YouTube, apapun boleh, ya, apapun boleh. Tapi kalau di media sosial harus ada tagnya, biar nanti maksimal. Jadi minimal ngetag 10 orang lah ya kalau di media sosial. Maksudnya ngetag 10 orang itu teman kita sendiri loh Pak? Atau tagar itu Pak? Yang ngetag temannya sendiri itu boleh. Yang ini 10 orang ya, biar tidaknya 10 orang itu bisa tahu. Oh iya Pak, terima kasih. Tapi tidak boleh teman satu kelas. Iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting 10 orang ya Pak ya? Ya, 10 orang. Ya, Hanum mau bertanya apa? Maaf Pak, izin bertanya. Ini untuk tugasnya hanya membuat video tadi atau juga membuat dokumen tertulis? Video saja, video digital ya. Kerja
dokumentasi digital, jadi dalam bentuk video saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, saya beri kesempatan untuk yang lain ya. Yang tadi ini berarti nanti ada berapa macam? Ada legenda, ada apa saja tadi yang dipilih? Atau ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi terkait tugas yang telah dipilih? Silakan. Ada? Ya. Silakan, Yuafa. Izin Pak. Berarti tugasnya kita sama seperti yang dengan jelaskan di cerita rakyat Pak. Ya. Jadi kalau cerita rakyat nanti kamu memilih cerita apa? Bagaimana pola kamu membuat video dokumenternya? Ya. Kamu membuat gambar tentang cerita rakyat itu, atau bagaimana metodenya? Lah itu bebas memilih pakai animasi atau pakai flyer-flyer yang kamu kumpulkan di internet, kamu gabung kemudian kamu menyampaikan cerita rakyatnya. Ya. Atau bagaimana ya? Kamu buat semenarik mungkin, itu bebas. Monggo. Apapun semuanya, baik yang cerita rakyat, yang legenda atau yang apapun tadi yang memilih, ya itu kreativitas kalian boleh kalian gunakan ya. Kalian boleh mencari referensi video-video yang terkait dengan tugas kalian ya. Jadi semacam itu. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Ya, Amila. Terus Mohon maaf Pak, untuk deadline tugasnya itu sebelum UAS atau waktu UAS, jadi nanti dikumpulkannya waktu UAS, nanti diunggah di e-learning. Jadi nanti di e-learning kalian yang bisa kalian akses itu tutup pintunya, ditutup. Tutup pintunya. Ya. Jadi nanti kalian bisa mengupload di e-learning ya. Nanti akan saya buka UAS-nya, saya beri soal di situ dan di situ kalian bisa mengunggah tautannya ya. Cara pengunggahannya ya, buat di Microsoft Word, beri nama, name, kemudian tautan videonya. Yang di YouTube ya kasih tautan di YouTube, yang di Instagram kasih tautan di Instagram ya. Kemudian yang di TikTok atau yang dimanapun ya yang dipilih itu silakan ya. Yang penting di situ ada tautannya. Oke, saya jadi teringat kembali dari pertanyaannya Mbak Tiwi tadi. Misalnya sebuah media sosial itu hanya benarnya videonya Mbak Tiwi apa ya? Ya sebentar ya. Tutup dulu ya, Oke. Jadi misalnya Mbak Tiwi membuat video dokumenternya ini 15 menit. Ternyata media sosial yang dipilih itu misalnya TikTok maksimal 5 menit, maka bisa dibagi menjadi 3. Boleh tetap pakai TikTok, misalnya inginnya di TikTok, maka bisa dibagi menjadi 3, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi part 1, part 2, part 3. Jadi boleh begitu ya. Saya baru kepikiran ini tadi ya. Yang penting nanti itu ketiga tautan itu nanti dimasukkan di Word. Dan kalau di media sosial maka syaratnya kasih tag ya. 10 orang biar video itu bisa tersampaikan ke banyak orang. Jadi gitu. Ada lagi yang hendak ditanyakan, silakan. Mbak Ami mau bertanya lagi, silakan. Tidak, Pak. Oh, tidak. Mas Yuafa, ya. Oh, kalau yang kami legenda ini juga perlu wawancara juga itu
dokumentasikan apa enggak Pak ya? Ya, kalau memang legenda yang dipilih ini ingin wawancara, ya misalnya ada legenda di kampungnya, itu ya, ya sama seperti asal usul desa boleh wawancara, atau kamu pilih metode yang lain misalnya, nah itu terserah kemasannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau asal usul desa kemarin yang saya di beberapa tahun yang lalu yang nilainya paling baik itu ada dokumentasi, jadi kelompok itu ya ada dokumentasi tempat, kemudian ada dokumentasi pertunjukan. Nah itu sampai minta dokumentasi pertunjukan di desa itu, kemudian digabung dengan video wawancaranya. Jadi menarik gitu ya. Itu yang kemarin saya beri poin plus. Ya jadi selain apa yang disampaikan dari kerja dokumen, tapi juga kemasannya itu akan mendukung poin yang paling bagus. Jadi seperti itu. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Tidak, Pak, sepertinya. Oke. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, maka bisa bertanya. Kemarin sepertinya saya cek jurnal di kelas itu, di teori sastra kemarin masih belum terisi sepertinya, ya. Hanya pertemuan 12, ya. Dan kemarin yang kayaknya tidak diisi di pertemuan sebelum-sebelumnya sepertinya. Jadi di hari Jumat kemarin, di hari Jumat depan, hari Jumat itu nanti silakan diisi ya dokumen tanda tangannya, kehadirannya dicetak, yang cetak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan terakhir ini sebagai bentuk persiapan biar nanti tidak sampai meleset UASnya. Ya, karena UAS ini sifatnya lebih pendek. Ya. Lebih pendek karena dipotong dengan liburan tahun baru. Ya, gitu ya. Jadi kita ujian akhir semester sepertinya tahun depan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Dan bila nanti tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, silakan japri atau diskusi di grup WA. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.